cukup lama berkecimpung dalam sebagai aktivis HAM. Saya belum menemukan ada negara lain yang juga lakukan hal yang sama, khususnya musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Buat kami ya, terima kasih. Ya. Hari ini Kementerian Hak Asasi Manusia telah melakukan pembukaan musyawarah pembangunan hak asasi manusia Musrenbang HAM 2025 ya. Musrenbang HAM Nasional 2025. Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional 2025 adalah sama dengan Musyawarah Pembangunan Nasional, ya, di mana Presiden menempatkan cita nomor 1 adalah hak asasi manusia. Pembangunan HAM adalah salah satu prioritas Presiden, maka pertimbangan pemerintah mengapa harus ada musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional, di mana sudah ada musyawarah pembangunan nasional, adalah pertimbangan utama agar pembangunan hak asasi manusia itu harus disemangati, dijiwai oleh nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi musyawarah pembangunan nasional adalah perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional yang bersifat perencanaan teknokratis yang menjadi landasan dan pijakan dalam pembangunan nasional. Agar supaya perencanaan pembangunan nasional tersebut ada nilai-nilai hak asasi manusianya dalam baik itu perencanaan pembangunan ideologi, sosial, ideologi politik, sosial, kebudayaan, ya, pertahanan, keamanan, pembangunan ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik. Semua pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ada nilai-nilai hak asasi manusia dalam rumusan perencanaan dan kebijakannya, maka dianggap penting harus ada musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional 2025. Musyawarah pembangunan HAM ini adalah juga menyusun perencanaan teknokratis. Perencanaan teknokratis agar supaya hak asasi manusia yang bersifat abstrak, intangible, bisa diaplikasikan, bisa diimplementasikan dalam pelayanan pembangunan hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, dan lingkungan. Semua aspek. Untuk itulah, karena musyawarah pembangunan nasional bersifat umum, komprehensif, dan holistik dalam kerangka pembangunan nasional, maka kami melibatkan seluruh kementerian lembaga ikut terlibat sebagai peserta aktif maupun juga dalam pembukaannya. Provinsi, kabupaten, kota juga kami melibatkan mereka. Kemudian salah satu aspek yang menjadi konsen kami adalah bisnis dan HAM, maka
asosiasi bisnis yaitu Kamar Dagang dan Industri kami melibatkan, lalu mereka yang pemegang hak right holder adalah komunitas masyarakat sipil, maka masyarakat sipil juga kami libatkan secara aktif. Oleh karena itulah rumusan hasil daripada musyawarah pembangunan hak asasi manusia itu adalah bersifat komprehensif, yang disusun secara komprehensif dan juga dilibatkan seluruh komunitas, baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kemudian komunitas bisnis dan masyarakat sipil. Itu. Kemudian yang berikut saya perlu sampaikan bahwa musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional ini adalah merupakan tonggak sejarah pertama dalam pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Saya cukup lama berkecimpung dalam sebagai aktivis HAM. Saya belum menemukan ada negara lain yang juga lakukan hal yang sama, khususnya musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Oleh karena itu harapan kami adalah ini adalah bagian dari membumikan hak asasi manusia, internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia, pembangunan secara maksimum soal hak asasi manusia, maka disebut juga dalam kerangka mainstreaming hak asasi manusia atau mainstreaming human right, pengharusutamaan hak asasi manusia. Di seluruh dunia sampai hari ini pengharusutamaan hak asasi manusia atau mainstreaming hak asasi manusia itu sesuatu yang susah. Tapi untuk Indonesia kami harus memulai walaupun sesuatu yang susah. Indonesia sudah mulai melakukan langkah-langkah lebih depan, lebih maju dari negara-negara lain di seluruh dunia. Yang salah satunya adalah musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional. Salah duanya adalah revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang akan melakukan pergeseran aktor state actors, non-state actors, yaitu korporasi dan individual. Itu adalah hal yang baru yang dalam rezim hak asasi manusia internasional. Hak asasi manusia dan lingkungan dalam konteks kebijakan pembangunan nasional, juga mainstreaming rezim HAM baru di dunia. Hak asasi manusia dan pemilu juga akan menjadi rezim hal baru dalam rezim HAM dunia. Dan yang paling terbaru dan aneh tapi nyata akan menjadi hal yang mungkin kita akan merubah tatanan konsepsi HAM dunia adalah hak asasi manusia dan korupsi. Dengan demikian Indonesia akan berada di garis depan dalam mendobrak tatanan dan doktrin-doktrin HAM yang sudah berlangsung lama di seluruh dunia. Nah, dengan yang tadi saya sampaikan ini, Indonesia juga telah memiliki satu data tunggal HAM nasional, satu data HAM, ya, karena data yang tersentral itu tidak mudah. Data hak asasi manusia di seluruh dunia juga agak sulit, meskipun negara-negara maju.
kita akan punya data tunggal nasional. Kita akan juga punya ya pegawai atau pejabat jabatan fungsional yang konsentrasi khusus di bidang spesifik hak asasi manusia. Analis hak asasi manusia nanti juga akan ada. Kemudian mediator HAM juga kemungkinan juga akan ada. Dengan demikian kami juga tersentralisasi yang berbasis di Kementerian HAM. Berikut juga kita akan meluncurkan dalam minggu depan ini Indeks Hak Asasi Manusia Nasional. Kementerian HAM kerjasama dengan BPS dan akan launching Indeks Hak Asasi Manusia Nasional, dan kondisi dan situasi HAM akan muncul dalam statistik nasional di Badan Pusat Statistik. Oleh karena itu, selanjutnya adalah rumusan dari Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional ini diharapkan tahun 2026 akan dimulai musrembang berbasis kabupaten. Jadi diharapkan bulan Agustus atau September 2026 seluruh kabupaten kota di Indonesia kami akan dukung dan dorong agar melaksanakan musyawarah pembangunan HAM kabupaten kota. Setelah itu bulan Oktober diharapkan kami juga dorong musyawarah pembangunan HAM provinsi. Baru nanti bulan November dan Desember kami akan melakukan musyawarah pembangunan HAM nasional. Supaya menjadi kegiatan periodik dan permanen, maka di dalam revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia kami telah memasukkan satu pasal khusus tentang negara atau pemerintah wajib melakukan musyawarah pembangunan hak asasi manusia secara periodik setiap tahun supaya jadi baku. Kalau nanti pergantian pemerintah, maka ya siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, dia juga harus melanjutkan musyawarah pembangunan hak asasi manusia nasional. Oleh karena itulah, maka kita bakukan, kita tetapkan itu menjadi tradisi periodik, permanen dan berlangsung setiap tahun di masa yang akan datang. Begitu, saya kira itu pengantar atau udah selesai? Ini baru komat dulu lah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.